Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Muhammad Rifat dengan NIM 231220094 dari Program Studi Teknik Informatika. Oke, di sini saya akan membahas desain penelitian saya, yaitu sistem deteksi dini kesulitan belajar berdasarkan pola nilai menggunakan algoritma clustering, di mana subjek penelitian saya merupakan sekolah sekolah yang ada di sekitar, ya, terutama di sekolah dasar. Di sini langsung saja kita ke latar belakang. Selama ini, identifikasi peserta didik yang mengalami kesulitan belajar masih dilakukan secara manual oleh guru atau wali kelas dengan mengamati nilai satu per satu. Cara ini memakan waktu rentan subjektif dan biasanya baru disadari setelah nilai peserta didik sudah sangat rendah. Jadi penanganannya terlambat. Padahal hampir semua sekolah sudah punya data digital atau data nilai digital, entah itu nilai tugas, UTS, UAS, dan kehadiran yang tersimpan di sistem akademik ataupun elektronik raport. Data ini sebenarnya menyimpan pola tersembunyi yang dimanfaatkan untuk mengenali peserta didik yang beresiko. Yang kalau diolah dengan pendekatan yang tepat. Salah satu pendekatannya adalah data mining, khususnya teknik clustering dengan algoritma K-means yang sudah banyak dipakai pada penelitian yang sejenis juga mengelompokkan data akademik. Namun, penelitian-penelitian sebelumnya kebanyakan hanya fokus pada prediksi kelulusan peserta didik secara umum dan belum secara khusus diarahkan sebagai sistem deteksi dini resiko kesulitan belajar yang menggabungkan tugas UTS, UAS, dan kehadiran sekaligus disertai dengan penentuan jumlah clustering yang terukur. Inilah celah atau gap yang menjadi dasar penelitian ini. Selanjutnya kita ke rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut ada tiga rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang sistem deteksi dini kesulitan belajar menggunakan algoritma K-means. Yang kedua, bagaimana menentukan jumlah cluster K yang optimal menggunakan Elbow dan Zero Convolution. Yang ketiga, bagaimana tingkat validitas hasil kelompokan diuji dengan Davis Blount Index dan pakar yaitu guru atau wali kelas. Tujuannya sejalan dengan tiga rumusan itu, tujuannya sejalan yaitu menghasilkan sistem dan memperoleh jumlah klaster optimal dan mengetahui tingkat validitas serta hasil pengelompokan. Selanjutnya kita ke bagian tinjauan pustaka. Untuk memposisikan penelitian ini, saya mampu beberapa penelitian terdahulu menggunakan K-means. Misalnya untuk prediksi kelulusan, evaluasi mengajar, dan deteksi untuk mereka putus sekolah. Oke, lanjut. Dari situ terdapat bahwa algoritma K-means memang efektif belum untuk data akademik tapi belum ada secara khusus menyusun sebagai sistem deteksi dini kesulitan belajar. Dengan kombinasi atribut tugas, UTS, UAS, dan kehadiran sekaligus menggunakan tiga metode evaluasi cluster Algo, Silk, dan David Bounding Index secara bersamaan. Ini yang membedakan penelitian saya. Biasanya di metodologi penelitian, sini, bisa misalkan, misalkan di metodologi penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan CRESPDM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining yang terdiri dari 6 tahap, yaitu Business Understanding, Data Understanding, Data Preparation, Modeling, Evaluation, dan Development. Data yang digunakan adalah nilai peserta didik, nilai tugas, UTS, UAS, dan presentasi kehadiran. Dikumpulkan melalui dokumentasi dari sistem akademik atau IRA sekolah ditambah wawancara dengan guru untuk validasi. Pada tahap data preparation, data diposisikan lalu dinormalisasi menggunakan mix-match scaling supaya semua atribut punya skala setara dihitung. Pada tahap modeling, saya menerapkan algoritma K-means menggunakan Python dan
library skitron sebelum clustering dijalankan. Jumlah cluster optimal ditentukan lebih dulu metode Elbow dan Shihut Confusion. Pada tahap evaluation, saya hasil clustering dievaluasi dengan David Bounding Index dan juga divalidasi secara kualitatif bersama guru dan wali kelas. Hasil akhirnya ditampilkan sebagai risiko aman perlu perhatian dan kategori risiko aman perlu perhatian dan berisiko. Kesulitan belajar guru bisa langsung melakukan tindak lanjut. Ya, dilihat di sini, biasa dilihat di filenya. Oke, dengan sistem ini diharapkan diharapkan guru dan wali kelas bisa mengidentifikasi peserta didik berisiko sejak tahap awal, bukan setelah nilai sudah sangat rendah sehingga penanganan dan pendampingan bisa dilakukan lebih cepat dan lebih tepat sasaran. Penelitian ini masih berupa proposal untuk bab 1 sampai bab 3. Implementasi dan pengujian sistem akan dilanjutkan pada bab 4 dan 5. Mungkin demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya siap eh, mungkin menerima masukan jika masih ada kesalahan di dalam presentasi saya. Saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.